Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi Bedah Taktik. Wah, akhirnya kita sampai juga di puncak dari segala kompetisi, panggung termegah sepak bola dunia, final Piala Dunia 2026 yang bakal mempertemukan dua raksasa, Spanyol melawan Argentina. Dua tim ini sampai ke final di New York New Jersey Stadium dengan cara yang benar-benar beda banget. Spanyol itu melenggang dengan sangat meyakinkan super dominan. Sementara Argentina, mereka harus jatuh bangun bersusah payah buat ngebalikin keadaan di beberapa laga. Sebagai analis, jujur saya antusias banget. Soalnya pertandingan ini fix bakal jadi bentrokan taktik yang sangat brilian. Di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas 6 kunci utama laga ini. Mulai dari tembok Spanyol versus sihir Messi, perang sengit lini tengah, dilema taktik dan pemain, adu jenius pelatih lokal, mentalitas juara, dan pastinya persaingan gengsi antara Eropa melawan Amerika Selatan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Tembok Spanyol versus sihir Messi. Pertahanan yang luar biasa solid ngadepin kreativitas yang seolah tanpa batas. Coba kalian perhatikan angka 0,31 ini. Kelihatannya sepele ya, tapi enggak, ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah bukti sahih seberapa mengerikannya kapasitas Spanyol dalam membungkam lini serang kelas dunia. Bayangin aja, mereka berhasil membatasi serangan mematikan Prancis yang diisi pemain sekelas Mbappe dan Dembele cuma di angka 0,31 ini waktu semifinal kemarin. Gila kan? Buat kalian yang mungkin nanya, emangnya XG itu apa sih? Nah, expected goals atau XG itu pada dasarnya adalah metrik yang mengukur kualitas peluang mencetak gol sebuah tim. Angka 0,31 ini ternyata jadi rekor terendah dari negara manapun di babak 4 besar Piala Dunia sejak data ini mulai dicatat di tahun 1966. Jadi poin krusialnya di sini adalah Spanyol itu bukan cuma sekedar bertahan alias parkir bos. Mereka benar-benar mencekik lawannya sampai nyaris tak berkutik sama sekali. Dan pastinya di balik pertahanan super rapat itu ada satu aktor utama, Unai Simon. Kiper Spanyol ini baru aja ngukir sejarah yang luar biasa banget. Dia dan kuartet lini belakang Spanyol nyatat rekor 6 clean sheets beruntun dalam satu edisi turnamen. Bahkan ya, sebelum Belgia akhirnya bisa nyetak gol balasan di menit ke-34 waktu perempat final, Simon itu sempat megang rekor nggak kebobolan selama 649 menit berturut-turut. Benar-benar tembok yang super tebal buat ditembus dimanapun. Tapi tunggu dulu. Di final nanti, Spanyol harus berhadapan dengan pemain yang mungkin jadi penampil terbaik di turnamen ini. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi? Dan angka 12 ini tuh mengilustrasikan dengan brilian banget bagaimana peran seorang Messi udah berevolusi. Angka 12 ini adalah rekor asis terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, yang sekarang resmi dipegang sama Messi. Di awal turnamen, dia emang sempat nyetak hat-trick dan mecahin rekor golnya Miroslav Klose. Tapi di 3 laga terakhir, Messi berubah wujud dari sekedar pencetak gol jadi kreator sejati, termasuk ngasih 2 asis magisnya pas melawan Inggris di semifinal. Tembok baja Spanyol mau nggak mau harus siap ngadepin sihir murni ini. Lanjut ke bagian kedua, perang sengit lini tengah. Ini soal adu teknik penguasaan bola ngelawan daya juang ekstra. Ngomongin lini tengah Spanyol, kita wajib banget sebut nama Rodri. Dia lagi-lagi nunjukin level permainan terbaiknya. Angka 655 ini adalah rekor umpan sukses terbanyak dalam satu edisi turnamen Piala Dunia. Dan tebak, dia mecahin rekor dari catatannya dia sendiri di tahun 2022. Kalau Spanyol sampai juara, Rodri punya peluang yang gede banget buat menangin penghargaan Golden Ball murni karena dominasi dia dalam mengatur ritme permainan. Tapi di sisi Argentina, mereka punya sekumpulan mesin pekerja keras. Contohnya Alexis McAllister. Dia udah menangin 33 duel dan nyetak 10 intercept. Ini nunjukin daya juang yang luar biasa banget buat ngerebut bola. Terus ada Enzo Fernandez yang tampil bener-bener beringas pas lawan Inggris. Dia nyatat 104 sentuhan dan 38 umpan di sepertiga akhir lapangan, yang mana itu angka tertinggi dari semua pemain di laga itu. Kalau gelandang Argentina bisa terus nahan intensitas kayak gini, mereka sangat mungkin ngerusak dominasi umpan-umpan pendek Spanyol. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dilema taktik dan pemain. Pemilihan starting 11 yang benar-benar bakal nentuin nasib mereka. Coba kalian bayangin jadi pelatih Spanyol sekarang. Dilema terbesarnya ada di lini tengah. Milih antara Fabian Ruiz atau Pedri. Ruiz itu ngasih opsi fisik yang jauh lebih kuat. Waktu lawan Prancis aja dia ngelakuin 7 kali pemulihan bola dan 8 entry ke sepertiga akhir lapangan. Dia solusi sempurna banget buat ngelawan gelandang tangguh Argentina. Tapi di sisi lain, Pedri itu kreator elit loh. Di turnamen ini Pedri udah nyatat 202 umpan di sepertiga akhir lapangan. Lebih banyak dari gelandang manapun. Sebuah pilihan yang super sulit. Mau milih kekuatan fisik atau kreativitas murni.
Scaloni juga dibikin pusing, tapi dilemanya ada di lini depan. Julian Alvarez nawarin stabilitas pressing tanpa bola dan etos kerja yang gak ada matinya, walaupun secara statistik dia baru nyetak 1 gol sepanjang turnamen. Nah, sementara itu, Lautaro Martinez yang sempat digeser jadi pemain pengganti sejak babak 16 besar justru tampil sangat-sangat efektif. Dia selalu nyetak gol atau assist setiap kali masuk sebagai super sub. Scaloni harus cepat milih, mulai laga dengan daya tekan tinggi dari Alvarez atau langsung pasang ancaman mematikan dari Martinez sejak menit pertama. Kita pindah ke bagian keempat, adu jenius pelatih lokal. Ini ngebuktiin banget keunggulan juru taktik asli negara sendiri. Kalian tahu nggak fakta menarik yang satu ini? Ada satu statistik luar biasa yang dijamin bakal bertahan di final ini. Piala Dunia itu belum pernah loh dimenangin sama negara yang manajernya asing. Banyak banget tim yang sering bertarung narik pelatih top level klub. Sebut aja Inggris sama Tuchel, Brazil yang narik Ancelotti, dan Amerika Serikat dengan Pochettino-nya. Mereka emang ahli taktik hebat di level klub, tapi ingat, sepak bola internasional itu binatang yang beda. Baik De La Fuente maupun Scaloni itu nggak punya rekam jejak mentereng di level klub domestik sebelum ini. Mereka berdua benar-benar tumbuh dan berkembang dari ekosistem timnas negaranya sendiri. Scaloni bawa Argentina juara di 2022, dan De La Fuente bawa Spanyol juara Euro 2024. Pengetahuan mendalam mereka soal DNA timnas masing-masing, itulah senjata utama mereka. Masuk ke poin kelima, mentalitas juara dan drama akhir. Dua tim yang menolak nyerah sebelum peluit panjang benar-benar bunyi. Kalian lihat angka 0,6% ini? Gila banget kan? Ini adalah probabilitas atau peluang kemenangan Argentina yang dihitung langsung sama superkomputer Opta. Kapan itu? Waktu mereka lagi tertinggal 0-2 dari Mesir dengan sisa waktu cuma 12 menit di babak 16 besar. Nyaris mustahil, tapi nyatanya Argentina sanggup nyetak 3 gol dramatis dan akhirnya lolos. Perjalanan Argentina di turnamen ini emang benar-benar kayak roller coaster, nggak pernah mulus. Mereka itu nggak pernah unggul di menit ke-90 dalam laga gugur manapun loh. Selain melawan Mesir tadi, mereka juga sempat tertinggal dari Inggris sampai menit ke-85, sebelum akhirnya sukses berbalik menang. Nah, Spanyol juga ternyata punya cerita yang mirip. Kemenangan mereka atas Portugal dan Belgia itu benar-benar bergantung sama gol krusial Mikel Merino di menit-menit kritis akhir pertandingan. Jadi, poin pentingnya adalah dua tim ini adalah monster mental yang sesungguhnya. Gak peduli seberapa dominannya permainan lawan, mereka pasti bakal nyari celah sekecil apapun di menit-menit genting. Jadi, siap-siap aja buat drama di menit akhir nanti. Terakhir, bagian ke-6. Eropa versus Amerika Selatan. Sebuah perebutan tahta sesungguhnya untuk raja sepak bola dunia. Kalian harus tahu, laga ini tuh levelnya bukan cuma duel antar dua negara aja. Ini benar-benar sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, juara bertahan benua Eropa bakal berhadapan langsung dengan juara bertahan benua Amerika Selatan di final Piala Dunia. Ini adalah duel impian sejati. Bisa dibilang ini tuh semacam finalisime yang sebenarnya, tapi dimainin di panggung terbesar yang pernah ada. Eropa dan Amerika Selatan emang selalu jadi dua kutub kekuatan utama sepak bola. Tapi, kalau kita lihat tren belakangan ini, Eropa itu benar-benar lagi dominan mutlak. Bayangin, dari 10 negara terakhir yang berhasil nembus final Piala Dunia, 8 diantaranya itu berasal dari benua biru, Eropa. Bahkan sebelum edisi 2026 ini, 4 dari 5 turnamen terakhir itu disapu bersih sama negara Eropa. Dominasi besar inilah yang jadi beban super berat yang lagi coba didobrak habis-habisan sama wilayah CONMEBOL. Sejak 2006 cuma Argentina harapan satu-satunya dari Amerika Selatan yang berhasil nembus final. Dan misi mereka hari Minggu ini gede banget. Mereka harus bisa menangin trofi Piala Dunia ke-11 bagi benua Amerika Selatan supaya jaraknya sama Eropa nggak makin jauh. Terus yang bikin makin menarik, mereka main di Amerika Utara nih, tempat di mana mereka baru aja ngangkat trofi Copa America 2024 belum lama ini. Tanah Amerika Utara ini rasanya memang bener-bener ngasih hoki yang bersahabat banget buat skuad La Albiceleste. Nah, setelah kita bedah duel taktiknya, adu mentalitasnya, sampai beban sejarah dari kedua benua, pada akhirnya semuanya bakal bermuara ke satu pertanyaan besar ini. Apakah Argentina mampu ngehancurin tembok baja Spanyol demi ngembaliin kejayaan Amerika Selatan? Ataukah justru sang matador Eropa yang bakal matiin sihir Messi untuk selama-lamanya? Coba dong, tulis prediksi taktik versi kalian di bawah. Selamat nikmatin panggung termegah di dunia ya. Sampai jumpa lagi di ulasan taktik kita berikutnya.